Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala, yang mana kita sudah masuk ke Al-Mas'alah Ats-Tsaminah atau masalah ke-8 dalam kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-mas'alah ats-tsaminah mal muradu bil bai'i awil 'aqdil lazim wa ghairil lazim ay bai'il khiyar. Apa yang dimaksud dengan jual beli yang mengikat dan tidak mengikat atau jual beli khiyar? Khiyar ini artinya memilih. Al-bai'u imma ayyakuna laziman au ghaira lazim. Jual beli itu terkadang sifatnya lazim dan juga tidak lazim, mengikat atau tidak mengikat. Wal aqdul lazim, adapun akad yang lazim atau akad yang mengikat, huwal khali min ahadil khiyarat allati tasughu li ahadil aqidaini faskhahu wa ibtalahu. Yang mana akad yang terbebas dari unsur-unsur pengajuan pilihan yang bisa membatalkan akad tersebut, entah itu dari penjual atau pembelinya. Wal aqdu ghairul lazim, adapun akad yang tidak mengikat, huwa ayyakuna lil muta'aqid al khiyaru baina imdha'il aqdi ay al baqa'i alaihi wa adami imdha'ihi bifaskhihi, yaitu akad yang mana setiap orang dalam akad tersebut atau setiap pihak dalam akad tersebut memiliki pilihan. Apakah ia akan melanjutkan transaksi atau akad tersebut atau tidak melanjutkannya dan membatalkan akad tersebut. In kana khiyaru syartin au ru'yatin au aibin au ayyakhtara ahadal mabi'aini in kana khiyaru ta'yinin. Yang mana di dalam akad itu ada pilihan untuk mengajukan syarat atau pilihan ketika dia sudah melihat barangnya atau pilihan ketika di barang tersebut ada aib di dalamnya, atau dia bisa memilih antara dua benda. Wal aslu al-qa'idatul ammah fil bai' al-luzum. Adapun hukum asalnya atau kaidah umum yang berlaku di masyarakat, yakni bukan di syariat Islam, itu setiap transaksi wajib mengikat antara keduanya. Tidak boleh ada pilihan untuk membatalkannya. Li'annal qasda minhu naqlul milk. Karena tujuan awal adanya akad atau transaksi tersebut adalah pemindahan kepemilikan. Illa annal musyarri' al-islami athbata fihi al-khiyara rifqan bil muta'aqidaini. Tetapi syariat Islam itu memberikan keringanan kepada kedua pihak yang sedang berakad untuk memilih apakah ia akan melanjutkan atau membatalkan akad tersebut dengan sebab-sebab tertentu. Yang tadi kami jelaskan adalah terkait dengan akad lazim atau tidak lazim. Sekarang kita masuk ke masalah ke-9. Al-mas'alah at-tasi'ah. Ma ahammul khiyarat wa aktsaruha wuqu'an fil hayatil amaliyah. Apakah hak-hak memilih khiyar yang paling penting dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Al-khiyaratu sab'ata asyara khiyaran. Wahia khiyarus syart والرؤية والعيب والوصف والنقد والتعيين والغبن مع التغرير أو التدليس وخيار الكمية والاستحقاق والتغرير الفعلي وكشف الحال. Hak memilih khiyar itu ada 17 macam menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu khiyar syarat, khiyar ru'yah atau melihat barang, khiyar cacat, khiyar kriteria barang atau wasf, khiyar pembayaran tunai atau naqd, khiyar penentuan pilihan atau ta'yin, dan khiyar kerugian harga yang disertai penipuan. Selain itu, ada pula khiyar jumlah barang atau kamiyah, khiyar hak milik pihak ketiga atau istihqaq, khiyar penipuan fisik, kemudian ada khiyar kejelasan status. Wa khiyarul murabahah wa tawliyah ay bai'u syai' bimithli thamanihi wa tafriqus safqah bihalaki ba'dil mabi' wa ijazatu aqdil fuduli
bai'u milkil ghair wa ta'alluqu haqqil ghair bil mabi' bisababi kaunihi mustajaran aw marhunan wa khiyarul majlis aw khiyarul qabul. Dan juga ada khiyar murabahah, ada khiyar tauliyah, khiyar pembagian transaksi akibat rusaknya sebagian barang, khiyar persetujuan akad makelar atau fuduli yang bermakna menjual milik orang lain, khiyar keterikatan hak orang lain pada barang karena statusnya sebagai barang sewaan atau barang gadai, bukan barang milik penjual, serta khiyar majelis atau khiyar penerimaan. Itulah jenis-jenis khiyar 17 macam yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Wa ahammu hadhil khiyarat thalathatun masyhura. Tapi di antara sekian banyak khiyar-khiyar yang disebutkan tadi, ada 3 yang paling masyhur, yang paling familiar di antara kita. Wahiyya khiyarus syart, wa khiyarul aib, wa khiyarul ru'yah. Yang pertama, khiyar syart. Khiyar syarat ini adalah ketika kita sudah atau ingin membeli, kita mengajukan syarat-syarat tertentu. Misalnya, dalam 3 hari kita diberikan keluasan untuk mengembalikan barang atau mengembalikan nominal misalnya. Wa khiyarul aib, yaitu pilihan saat kita mendapatkan barang yang kita beli, ternyata di situ ada cacat, ada aibnya. Maka kita diberikan pilihan mengembalikannya atau tidak. Nanti kita jelaskan teknisnya. Wa khiyarul ru'yah. Dan juga pilihan ketika kita sudah melihat barang tersebut. Apakah barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan sebelumnya atau tidak. Maka kita berhak memilih mengembalikan barang tersebut dan mendapatkan kembali nominal yang sudah kita bayarkan. Tapi khiyar ini kalau misalnya tapi dalam khiyar ini jika ada salah satu unsur dari 2 pelaku akad yang menolak akan akad atau khiyar ini, maka mereka berdosa karena khiyar atau bai'ul khiyar itu pada dasarnya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Amma khiyarus syarti fahuwal khiyarul muttafaq alaihi bainal aqidain li ahadihima aw kilaihima limuddatin ma'lumatin la tazidu 'indal Hanafiyyah wasyafi'iyyah an 3 ayyam. Adapun khiyar syarat adalah khiyar yang disepakati oleh kedua pelaku akad yang berasal dari salah satu pelaku akadnya. Dan ini dalam jangka waktu tertentu yang telah diketahui oleh keduanya. Yang mana batas waktunya menurut madhab Hanafi dan Syafi'i tidak boleh lebih dari 3 hari. Ka'ayyaqul al-mushtari, ishtaraitu hadhihi sil'ah ala anni bil khiyari yawman aw yawmain aw 3 ayyam aw yaqul al-ba'i' bi'tuka hadhihi sil'ah ala anni bil khiyari muddata yawmin aw akthar. Contohnya, seperti seorang pembeli berkata bahwa ia membeli barang dagangan ini dengan syarat ia memiliki hak memilih selama 1 hari atau sampai 3 hari untuk mengembalikan atau terus melanjutkan akadnya atau terus menyelesaikan transaksinya. Atau seorang penjual yang berkata bahwa ia menjual barang dagangan ini kepada pembeli dengan syarat ia memiliki hak memilih selama jangka waktu 1 hari atau lebih. Jadi kalau khiyar syarat ini mirip-mirip seperti garansi. Kalau si pembeli ternyata dalam 3 hari pengen mengembalikan, dia harus mengajukan khiyar itu sebelum akadnya dimulai. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang menjual itu tidak jadi, misalnya barangnya ternyata adalah barang yang berharga, sehingga dia tidak mau atau tidak jadi menjualnya, dan dia sudah mengajukan syarat khiyar, syarat tadi, maka diperbolehkan apabila tidak lebih dari 3 hari. Wa huwa masyru'un bi sunnatin nabawiyah wa huwa hadithu Habban bin Munqidh alladzi kana yughbanu fil bai'i wasyira'. Fasyaka ahluhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala idza bay'ata faqul la khilabata ay khadi'ata waliyal khiyaru 3 ayyam. Ketentuan ini disyariatkan berdasarkan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang seorang sahabat bernama Habban bin Munqidh radhiyallahu anhu yang dahulu sering tertipu dalam urusan jual beli dan sewa menyewa. Lalu keluarganya atau istrinya mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kalau misalnya kamu akan membeli atau menjual suatu barang, maka katakanlah, saya tidak mau ada penipuan dalam transaksi ini, dan saya mensyaratkan ketika akad sudah selesai, barang sudah di saya minta 3 hari untuk menentukan lagi. Kalau di atas 3 hari, berarti saya sudah rela dengan transaksi ini. Wa amma khiyarul aib, adapun khiyar aib, fahuwa tsabitu li ahadil aqidaini bisababil ittila'i ala aibin fil mabi' au fil thaman, sawa'un akana mawjudan qabla al-bai' am ba'dahu wa qabla al-qabd. Sedangkan
khiyar cacat atau khiyar aib adalah hak yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang bertransaksi karena diketahuinya suatu cacat pada barang dagangan atau pada uang pembayaran. Baik cacat tersebut sudah ada sebelum jual beli, ya, sebelum transaksi, ataupun baru muncul setelah akad dan sebelum qabd atau serah terima barang. Jadi khiyar aib ini misalnya saya membeli satu motor, katakanlah. Kemudian ketika saya sudah mau deal dengan si penjual, ternyata banyak sekali cacat pada motor ini. Mesinnya sudah ngebul, kelistrikannya sudah jelek, yang sebelumnya dijelaskan motor ini baik-baik saja, maka saya dapat membatalkan akad atau transaksi tersebut. Atau misalnya saya menjual motor tadi, saya sudah mendapatkan nominalnya, tapi ternyata yang saya dapatkan adalah uang palsu. Kak, saya berhak untuk meminta barang saya kembali dan saya mengembalikan uang yang diberikan pembeli tadi. Atau kalau konteksnya di zaman Rasul, yang mana menggunakan emas, dinar, dan dirham, ketika si penjual mendapatkan nominal tersebut, ternyata setelah diketahui emas, dinar, dan dirham tersebut ternyata adalah dinar dirham imitasi, tidak 100% mengandung emas. Maka itu adalah khiyar aib. Boleh dikembalikan nominalnya dan kita boleh dikembalikan nominalnya dan kita mengambil barang yang milik kita. Lima ruwiya an Abi Hurairah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtara musarratan fahuwa minha bil khiyari thalathata ayyam in syaa'a amsakaha wa in syaa'a raddaha wa ma'aha sa'an min tamar wala samra." Jika di antara kalian ada yang membeli unta atau kambing yang terlihatnya gemuk, tapi ternyata setelah diketahui sebelum 3 hari, unta dan kambing yang gemuk itu karena susunya sengaja ditahan oleh penjualnya. Maka dia diberikan pilihan di bawah 3 hari itu. Apakah dia akan menerima barang itu menjadi miliknya dan mengembalikan barang itu kepada penjualnya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat mengembalikannya beserta satu sak kurma. Jadi ada kompensasinya. Fahadhal hadis aslun fi thubutil aib, ay faskhil bay' bisababil aib alladzi kana fil mabi'i 'indal bai' au qablal qabd. Hadis ini merupakan landasan utama dalam penetapan hak memilih karena barangnya cacat, yang bermakna pembatalan jual beli disebabkan oleh cacat yang terdapat pada barang dagangan saat masih berada di tangan penjual atau sebelum terjadinya serah terima. Wa yulahizu anna al-ghabana al-fahish wa huwa ma la yadkhulu tahta taqwimil muqawwimin awil khubara, dan juga perlu diperhatikan bahwa harga yang terlampau tinggi pada barang yang kita beli, yang mana harga itu sangat jauh lebih tinggi daripada harga yang ada di pasar, dan ini termasuk al-ghaban al-fahish. Dan di sini dituliskan berapa persentasenya atau berapa standarnya barang itu sudah termasuk barang yang al-ghaban al-fahish. Wa huwa khamsuna min mi'ah fil urudi awis sila' at-tijariyah. 50% untuk barang-barang biasa atau barang-barang perabotan, sembako, dan lain-lain. Jika lebih dari 50% dari harga pasar, maka ini dianggap al-ghaban al-fahish. Wa asyrah min mi'ah fil hayawanat, dan 10% di atas harga wajar pada hewan atau binatang. Wa isyruna fil mi'ah fil aqara, dan 20%, dan untuk properti harga wajar. Jika harganya 20% di atas harga wajar, maka ini juga dianggap al-ghaban al-fahish. Wahdahu indal Hanafiyah la yuthbitu khiyar al-faskhi awin naqdi wa innama ma'at tadlis awit taghrir ay wasfil mabi' minal bai' awit dalal bi ghairi haqiqatihi. Jadi kalau menurut madhab Hanafiyah, al-ghaban al-fahish tadi, misalnya kita sudah terlanjur membeli satu rumah yang seharusnya harga pasarannya itu 100 juta, tapi kita membeli dari ad-dalal atau maklar ternyata 150 juta, yang mana itu 50% di atas harga wajarnya. Maka kalau sudah terlanjur membeli, menurut madhab Hanafi, maka kita tidak memiliki khiyar al-fasakh. Kita tidak memiliki pilihan untuk membatalkan akad tersebut. Kecuali kalau misalnya ada
ada unsur penipuan, ada unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan. Misalnya ada aib, misalnya ada ketidakjujuran dalam transaksi, ketiadaan transparansi antara pembeli maupun dari maklarnya. Jadi kalau ada ilat-ilat tersebut maka diperbolehkan khiyar. Tapi kalau barang yang kita sudah beli meskipun harganya di atas harga wajar dan secara fisik ya secara kualitas kita dapatkan sesuai perjanjian maka tidak ada alasan sama sekali untuk kita menuntut khiyar, mengambil pilihan atau mengembalikan dan membatalkan transaksi tersebut. Wa yu'athirul ghaban al-fahish wahdahu fil aqdi indal Hanabilah. Tapi kalau menurut madhab Hambali, al-ghaban al-fahish ini masih bisa kita ajukan khiyar atau kita batalkan akadnya. Kita kembalikan barangnya, kita mendapatkan uang kita kembali. Fayaj'aluhu ghaira lazim ay fihi khiyar sawa'un bitaghririn au bighairi taghririn fi ahwalin thalatha. Meskipun barang yang kita dapatkan tadi tidak ada kecacatan atau kerusakan atau aib. Tapi dalam 3 syarat. Wahiyya talaqqir rukban, wan najash, wal mustarsil. Nah, syarat di madhab Hambali ini sebenarnya tidak bebas, tapi hanya dalam 3 hal saja. Yang pertama, talaqqir rukban. Talaqqir rukban itu contohnya semisal orang kampung, dia punya sapi harganya seharusnya 40 juta. Dia mau jual di pasar hewan. Tapi karena orang kampung ini tidak tahu harga sebenarnya dari sapi itu, dia datang ke kota, kemudian di persimpangan jalan sebelum ke pasar hewan, dia ditawari oleh orang kota, diakal-akali, dibeli sapinya dengan harga katakanlah 20 juta. Maka inilah yang disebut talaqqir rukban. Jadi mengakali orang-orang yang bodoh dari pelosok untuk kita mendapatkan harga yang lebih murah. Ini boleh diajukan khiyar oleh si orang kampung tadi misalnya. Wan najash. Najas ini adalah manipulasi dalam demand atau permintaan. Misalnya kita membeli ke toko yang followernya atau ratingnya atau komentar-komentar ulasannya itu semuanya palsu atau dari robot semua. Maka ketika ada kelebihan harga, maka kita boleh mengajukan khiyar atau membatalkan akad. Wal mustarsil. Apa itu mustarsil? Asyakhsu al-jahil biqimatil asya. Orang yang tidak tahu harga pasarannya. Wala yuhsinul musawamah wal fisal. Dia tidak bisa tawar-menawar. Polos sekali orang ini. Atau dia tidak bisa meminta potongan harga. Kemudian, wa yashtari mutmainnan ila amanatil bai' thumma yatabayyanu annahu ghubina ghabnan fahishan. Jadi orang ini percaya-percaya saja menganggap semua penjual adalah amanah. Semua penjual jujur. Tapi ternyata setelah diketahui dia ditipu karena harganya terlalu mahal. Padahal harganya tidak segitu. Ya mirip-mirip dengan talaqqir rukban sebenarnya. 3 hal ini dia boleh mengajukan fasakh atau membatalkan akad jual beli ketika barang yang dia dapatkan itu memiliki harga yang jauh lebih tinggi daripada harga aslinya. Wa kadzalika yu'athirul ghabnul fahish awil yasiru wahdahu 'indal Hanafiyyah fi thalathi halatin. Dan juga harga yang terlampau tinggi ataupun yang terlampau ringan, terlampau murah menurut mazhab Hanafi ini boleh juga sebenarnya difasakh. Jadi kalau tadi kan dijelaskan tidak boleh dibatalkan. Tapi ternyata dijelaskan lagi. Ada sebab-sebab juga yang menurut madhab Hanafi kita boleh membatalkan transaksi tersebut. Lituhmati fiha. Karena ada kecurigaan di dalamnya. Pertama, tasarruful madin al-mahjur alaihi bisababi dainin mustaghrib. Kalau misalnya penjual yang menjual barang ke kita itu ternyata adalah orang yang terlilit hutang sehingga semua aset dia pada dasarnya harus dilikuidasi. Misalnya dia hutang ke bank lah katakanlah. Kita beli ke orang dan kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia ini punya hutang yang sangat besar atau bahkan rumah itu sudah diajukan sebagai agunan misalnya. Ini boleh kita fasakh, kita batalkan. Ditambah lagi tadi kan harga yang lebih tinggi daripada harga pasarnya. Kemudian watasarruful marid maradul maut. Ketika kita mendapatkan barang dari seseorang, katakanlah rumah ya, seseorang yang ternyata dia itu sedang sakit parah dan kemungkinan besar akan wafat, kemungkinan besar akan mati. Kita mendapatkan barang
barang tersebut dengan harga yang mahal, tapi ternyata barang tersebut pada dasarnya ingin dibagikan kepada ahli waris. Takutnya setelah kita beli akan ada teror dari ahli waris atau bahkan bisa dimainkan secara hukum sehingga yang sudah kita beli ternyata malah secara hukum karena dia pintar menyewa pengacara sehingga rumah yang kita dapatkan itu ludes habis. Dan itu boleh kita fasakh atau kita batalkan. Wa bai'ul wasiyyi syai'an min amwalil yatim. Atau kita mendapatkan barang tersebut dari orang yang sebenarnya itu bukan barang dia, tapi barang milik anak yatim atau keponakannya lah katakan. Dia sebenarnya ini pengelola harta anak yatim atau pengelola aset anak yatim dan ia mengaku bahwa ini adalah barang dia. Maka ini boleh dibatalkan akadnya. Kita minta lagi uang kita. Wa amma khiyarur ru'yah fahuwa thabitu lil mushtari 'inda al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah fi syira'i syai'in lam yarahul mushtari. Adapun khiyar melihat barang atau ru'yah adalah hak memilih yang ditetapkan bagi pembeli menurut madhab Hanafi, Maliki dan Hambali dalam transaksi pembelian sesuatu yang belum pernah dilihat oleh pembeli tersebut. Fayakunu lahul khiyar idza ra'ahu in syaa'a akhadha al-mabi' bi jami'i tsaman wa in syaa'a raddahu. Maka ketika orang tersebut sudah melihat barang yang ia ingin beli, jika memang dia inginkan, dia bisa membatalkan akad tersebut. Kalau misalnya barang tersebut tidak sesuai dan dia juga berhak untuk melanjutkan akadnya. Di hadis Abi Hurairah wa Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, "Man ishtara syai'an lam yarahu fahuwa bil khiyari idza ra'ahu." Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa barang siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia memiliki hak memilih untuk membatalkan atau tidak akadnya itu apabila ia sudah melihat barangnya. Wa amma khiyarul majlis au khiyarul qabul au khiyarul ruju' fahuwa bimafhumil Hanafiyah ma yathbutu li ahadil aqidain ay al-ba'i awil mushtari ba'dal ijabi wa qablal qabul. Sedangkan khiyar majlis atau khiyar qabul atau khiyar ar-ruju' namanya macam-macam tapi hakikatnya sama saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh madhab Hanafi, yaitu hak memilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang bertransaksi setelah adanya ucapan penawaran atau ijab, namun sebelum adanya ucapan penerimaan. Maksudnya ucapan penawaran itu misalnya kalau yang menawarkan adalah yang menjual. Ada sales kipas angin misalnya, datang ke rumah saya menawarkan, itu namanya ijab. Kalau misalnya saya menerima, ya qabul. Tapi kalau misalnya saya tidak menerima, ya sudah, akad itu tidak jadi. Itu yang namanya khiyar majelis. Pada dasarnya itu pilihan seorang pembeli saja. Atau misalnya POV pembeli nih, saya punya motor. Tiba-tiba ada orang, teman saya, dia punya uang, dia melihat motor saya bagus, antik, dan dia ingin memilikinya. Lalu dia menawarkan untuk membeli motor saya. Ijab. Keputusan semuanya ada di saya. Apakah saya akan melanjutkan penawaran tersebut atau tidak? Ka'an yaqul al-bai' bi'atuka hadha syai' bikadha aw qala al-mushtari ishtaraitu minka hadha syai' bikadha fayakunu lil 'aqid al-akhar al-khiyaru fi qabul al-bai' aw raddihi fala yalzamul bai'. Contohnya seperti seorang penjual berkata bahwa ia menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian atau seorang pembeli berkata bahwa ia membeli barang ini darimu dengan harga sekian. Maka pihak lawan transaksi memiliki hak memilih dalam menerima jual beli tersebut atau menolaknya sehingga jual beli tersebut belum dianggap mengikat. Di hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma al-mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma li sahibihi ikhtar. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa orang yang berjual beli memiliki hak memilih selama keduanya belum berpisah atau salah satu dari keduanya berkata kepada temannya untuk memilih. Wa yantahi bil qiyami minal majlis awil insyighali bi sya'nin akhar ghairil aqdi yadullu 'ala al-i'radi 'anil aqdi wa idza hasala al-ijab wal qabul lazima al-aqdu wa tamma al-bai'. Hak memilih atau khiyar ini akan berakhir dengan cara berdiri meninggalkan majelis atau dengan menyibukkan diri dengan urusan lain yang bukan urusan akad, yang menunjukkan adanya sikap berpaling atau meninggalkan akad tersebut. Apabila penawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul telah terlaksana, maka akad menjadi mengikat dan jual beli dianggap selesai. Apakah sampai situ saja? Ternyata tidak. Wa athbata Syafi'iyyah wal Hanabilah hadzal khiyar hatta ba'da husulil ijab wal qabul. Tapi di madhab Syafi'i dan Hanabilah, tadi kan yang disebutkan madhab Hanafi.
Khiyar majelis ini ternyata boleh dilakukan meskipun ijab dan qabul ini sudah dilaksanakan. Madamal aqidani fi majlisit ta'aqudi qabla tafarruq. Dengan syarat kedua pelaku akad ini berada di majelis atau tempat yang sama, mereka belum berpisah. Awit tahayuri bi ayyaqula ahaduhuma li akhar ikhtar. Atau sebelum mereka saling sepakat untuk mengakhiri hak memilih dengan cara salah satu dari mereka berkata kepada yang lain untuk menentukan pilihan. Ya, ini pada dasarnya sebelum ijab qabul ya. Wal mu'tabar fit tafarruq, adapun yang dimaksud dengan berpisah di sini wal uruf. Ini tergantung dari kebiasaan daerah atau masyarakat masing-masing. Wa huwa ayyatafarraqa an maqamihim alladhi tabaya'a fihi. Tapi Syekh Wahbah Az-Zuhairi menerangkan yang dimaksud berpisah ini ya tadi meninggalkan tempat berdiri atau tempat di mana mereka melakukan kontrak, ya kan? Melakukan akad yang menjadi lokasi transaksi jual beli tersebut.